dikorbankan tidak akan sepenuhnya ditelan oleh artefak sampai mati, memungkinkan artefak aneh ini muncul kembali di tempat lain. Tetapi jika ia masih hidup, rentang hidupnya akan berkurang, tetapi kesadarannya akan sangat meningkat. Itu sebabnya ia memiliki kemampuan untuk secara langsung menggunakan indera ilahi untuk menyerang. Ia juga benar-benar yakin bahwa ketika kesadarannya menyerang, ia mengendalikan kucing besar, bahkan para pemain benih itu, ia memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan lawan. Selama mereka tidak menemukan topeng Dewa Hantu yang dibeli Xiao Mei, pasti tidak banyak kontestan yang dapat menahan dampak dari kesadaran mereka sendiri. Semuanya persis seperti yang diharapkan. Pertama kali, ia mengendalikan kucing besar dengan kesadarannya yang kuat. Mutasi kesadaran ilahinya karena pengorbanan jiwa itu sendiri sangat kuat, dan ia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk membingungkan, yang dapat membuat pihak lain untuk sementara kehilangan kendali atas tubuh. Namun tidak pernah menyangka bahwa serangannya sendiri tidak bisa menembus pertahanan lawan. Kamu harus tahu bahwa tubuh lawan tidak terkendali. Yang lebih menakutkan adalah kesadaran lawan masih di bawah kendalinya, tetapi dia sebenarnya dapat mengeluarkan serangan balik yang kuat. Kekuatan paling kuat Raja Iblis Harimau Emas ini terletak pada akal ilahinya, tetapi dia menghadapi lawan dengan keinginan yang sangat kuat untuk bertarung. Ya, kesadaran kucing besar itu masih terkendali, tetapi naluri bertarungnya selalu ada. Ketika diserang, pertahanan mutlaknya sendiri berlaku. Alam Dewa Pembunuh dirangsang, dan aura pembunuh yang kuat mendorong naluri bertarung untuk secara langsung meluncurkan serangan balik. Dan aura pembunuh ini juga sangat mempengaruhi kesadaran kucing besar, secara paksa menghalau invasi lawan. Bahkan jika kamu berubah menjadi pemain dengan kesadaran yang lebih kuat daripada kucing besar, aku khawatir kamu sudah mendapatkannya. Tetapi ketika kucing besar itu masih muda, dia tidak tahu berapa banyak perjuangan hidup dan mati yang dia alami di Keri City Colosseum, dan pertempuran telah lama menjadi nalurinya. Reaksi pertama untuk diserang haruslah melakukan serangan balik. Oleh karena itu, keganasan serangan baliknya, ditambah dengan niat pedang tirani dari pedang ilahi, akan memiliki efek menghancurkan kesadaran ilahi. Setelah 3 serangan pedang berturut-turut, kewarasan kucing besar telah pulih. Niat membunuh yang kuat menahan keraguan di hatinya sejenak, dan pedang pembantaian ilahi meletus dengan niat pedang yang kuat, dan sinar pedang menyapu seperti sungai Yangtze, terus-menerus menyerang Raja Iblis Harimau Emas, menyebabkannya mundur selangkah demi selangkah. Raja Iblis Harimau Emas juga tidak berdaya. Jika dia ingin menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan kucing besar, dia tidak bisa lagi melakukannya. Di bawah aksi domain Dewa Pembunuh, kesadaran kucing besar telah disegel oleh dirinya sendiri, dan hanya niat membunuh terungkap. Dengan aura pembunuh di matanya, dia menekan langkah demi langkah. Cahaya pedang yang menakutkan terus meletus, dan setiap potongan pedang tak terhindarkan. Geng Emas Liger awalnya adalah kekuatan garis keturunan tingkat pertama, dan itu harus melampaui garis keturunan emas lawan. Dalam hal ini, itu akan sepenuhnya menekan lawan. Ketika kucing besar itu menebas pedang panjang lawan dengan satu pedang, niat pedang yang kuat jatuh dari langit, mengisolasi kedua sisi pertempuran. Suku Liger menang. Kaisar Iblis Agun Pedang Suci, mengandalkan niat pedangnya untuk membangunkan kucing besar dalam keadaan disembelih. Di penghujung pertandingan, kucing besar berhasil melewati babak pertama knockout dan memasuki babak kedua. Garis keturunan tingkat pertama adalah garis keturunan tingkat pertama. Babak ini, keberuntungannya juga bagus, dan tidak ada pemain unggulan yang ditarik. Niat membunuh di mata kucing besar berangsur-angsur surut. Setelah membungkuk kepada Kaisar Iblis Pedang Suci, dia berbalik dan meninggalkan panggung bahkan tanpa melihat Raja Iblis Harimau Emas, yang sudah sedikit sakit. Mengapa keberuntungan itu baik, hanya ia yang tahu. Alasan mengapa keberuntunganku baik adalah karena seseorang telah memberkatiku. Tang San menemukannya kemarin, dan kemudian kucing besar merasa bahwa dia tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, seolah-olah semuanya menjadi lebih baik, dan kemudian dengan menggambar banyak hari ini, itu telah menarik lawan yang ideal. Kekuatan Raja Iblis Harimau Emas ini tidak lemah, tetapi kekuatannya terletak pada kendali kesadarannya. Dan pertarungannya hanya akan menahan lawan, memenangkan pertempuran. Kamu harus tahu bahwa dalam pertempuran Kaisar ini, bahkan jika itu hanya sebuah kemenangan,
itu adalah kehormatan besar bagi rasnya sendiri. Bagaimanapun, setiap kontestan bisa dibilang merupakan perwakilan dari suatu ras. Terlebih lagi, ia mengalahkan Raja Iblis Harimau Emas, perwakilan dari klan Iblis Harimau. Bagi klan Iblis Singa, mengalahkan klan Iblis Harimau adalah kehormatan terbesar. Di tribun, penonton klan Iblis Singa telah memberikan sorakan yang menggelegar. Kucing besar itu mengangkat Excalibur di tangannya ke arah mereka. Saat berikutnya, tatapannya tersapu ke satu arah. Matanya sedikit menyipit, dan ada momen kegilaan di matanya. Untuk kucing besar, ia tidak berpikir bahwa ia benar-benar bisa mendapatkan tempat dalam pertempuran kaisar, itu tidak mungkin. Ada begitu banyak kekuatan garis keturunan teratas di sini, dan mereka jauh lebih kuat darinya dalam hal sumber daya dan akumulasi. Jika dimasukkan dalam 10 tahun, ia akan meminta dirinya untuk bisa bertarung, tetapi kali ini masih terlalu terburu-buru. Tujuannya bukan untuk memenangkan tahta, tetapi untuk membantu Singa Emas menyelesaikan pertempuran nasib. Patriark generasi sebelumnya dari klan Singa Emas meninggal dalam pertempuran dengan lawan. Excalibur di tangannya juga ditinggalkan oleh sang patriark. Raja Iblis Harimau Emas bukanlah target yang ingin ditantangnya, keberadaan yang ingin ditantangnya ada di ruang VIP di atas. Selama bisa mengalahkan lawan itu, maka ia telah memenuhi janjinya kepada Singa Emas. Meski jauh di lubuk hatinya, kucing besar itu sangat membenci klan monster singa atau klan monster harimau. Tanpa penindasan mereka, bagaimana bisa Liger mencapai titik di ambang kepunahan? Jika bukan karena penampilan Tang San, Liger tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Bagaimanapun istrinya pasti sudah meninggal. Namun, pada tahun lalu, ia juga harus mengakui bahwa klan Singa Emas telah mengabdikan segalanya untuk itu dan memberikan semua yang dibutuhkannya tanpa syarat. Bahkan Golden Lion King berperan sebagai sparring partnernya, menemaninya berlatih setiap hari. Ia bahkan mencoba segala cara untuk menarik esensi darah yang kuat dari klan Singa Emas dan Harimau Emas untuk membantunya meningkatkan kekuatan darah. Hati manusia berdaging, begitu juga Liger. Dalam hal ini, kucing besar sangat merasakan ketulusan klan Singa Emas. Dukungan penuh dari keluarga besar memungkinkan untuk menjadi Great Demon King dalam waktu singkat. Selain itu, dia masih Raja Iblis besar dari garis keturunan tingkat pertama, dan dia telah sepenuhnya memimpin klan Liger untuk berdiri. Ia bersyukur, setidaknya, apapun yang terjadi, komitmennya terhadap Singa Emas akan terpenuhi. Bahkan dengan mengorbankan nyawa. Hari ini, ia telah mengalahkan lawannya di game pertama, dan ia menantikan untuk bertemu orang itu di medan perang. Mengalami perseteruan terbesar dari klan Singa Emas. Ini bukan pertempuran kaisar, tetapi pertempuran hidup dan mati. Di ruang tunggu, melihat kucing besar memenangkan permainan, Tang San menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya. Tidak perlu menonton pertandingan berikutnya, itu akan segera berakhir. Sebelum sisa penonton meninggalkan panggung, dia memimpin para tetua klan Pohon Emas Biru keluar dari ruang tunggu dan kembali ke White Tiger Hotel. Ketika malam tiba, setelah lebih dari 4 pertandingan, putaran pertama kompetisi putra dalam pertempuran kaisar berakhir. Pada akhirnya, 38 pemain memasuki babak kedua. Karena ada beberapa kelompok pemain yang sama-sama kalah, keduanya tersingkir. Kamu dapat melihat kebrutalan permainan. Beberapa orang bahkan memprediksi bahwa akan ada paling banyak 2 putaran lagi, dan 8 besar harus ditentukan. Playoff putaran keempat kemungkinan tidak diperlukan. Persaingan selanjutnya hanya akan lebih intens dari babak pertama. Kembali ke White Tiger Hotel, Tang San kembali ke kamarnya. Dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan mengubah penampilannya. Jadikan dirimu terlihat seperti manusia normal. Dan kemudian diam-diam dikirim. Pada saat ini, bahkan semua kaisar masih memikirkan pertempuran yang baru saja selesai untuk menduduki kaisar, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk memperhatikan fluktuasi spasial yang tidak signifikan ini. Setelah 3 teleportasi berturut-turut, Tang San datang ke kedai terpencil di halaman leluhur. Karena pertempuran kaisar, sebagian besar penonton masih berada di Bukit Dewan di pusat kota saat ini. Jadi, ketika Tang San datang ke kedai ini, sebenarnya tampak sedikit tenang. Di seluruh aula, hanya ada satu sudut gelap di mana ada tamu, dan yang ini tidak memiliki rasa keberadaan,
jika kamu tidak memberikan perhatian khusus, kamu bahkan tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Tapi Tang San secara alami segera menemukannya, berjalan dengan cepat, dan duduk di seberangnya. Beri aku segelas bir. Tang San memesan minuman. Orang yang duduk di seberangnya diselimuti jubah abu-abu gelap yang besar, dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa bentuknya. Tang San tidak perlu melihat dengan jelas, karena bahkan jika pihak lain mengangkat kepalanya, apa yang dilihatnya adalah kabut pengetahuan. Bagaimana? Tang San bertanya setelah menyesap bir pertama. Sangke, suara pihak lain sedikit lembut, bahkan sedikit halus. Lalu lanjutkan, kata Tang San. Kamu bisa melanjutkan. Deposit, kata pihak lain dengan suara lembut. Begitu Tang San mengangkat tangannya, sebuah cincin penyimpanan dilemparkan ke arahnya. Ketika cincin itu terbang di depan pihak lain, cahayanya tampak sedikit terdistorsi, dan kemudian menghilang. Tang San minum bir di depannya, tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan pergi. Baru setelah dia pergi untuk waktu yang lama, pria berbaju abu-abu itu berada di sisinya, dan ada lebih dari selusin pria berbaju abu-abu. Bisakah kamu melihat identitasnya? Pria berbaju abu-abu yang duduk di seberang Tang San bertanya dengan suara rendah. Aku tidak bisa melihatnya. Aku hanya bisa merasakannya sangat kuat. Ada ancaman yang mematikan. Itu mungkin kaisar. Aku tidak tahu siapa itu. Kecuali jika kamu menyerangnya. Orang ini sangat berbahaya. Raja, benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Sejak deposit telah diterima, kita harus melanjutkan. Terlebih lagi, inilah yang selalu ingin aku lakukan. Lanjutkan. Lanjutkan dengan cara yang paling bijaksana. Ya, semua orang berbaju abu-abu di sekitarnya membungkuk dan memberi hormat. Pada saat berikutnya, cahaya di kedai berubah lagi, dan semuanya kembali ke penampilan sepi sebelumnya. Setelah meninggalkan kedai, waktu dan ruang di sekitar tubuh Tang San menjadi lamban. 1 menit sebelum sosoknya menghilang di jalan, dia benar-benar kembali ke kamarnya di White Tiger Hotel. Dengan penutup menara ruang dan waktu, tidak ada eksistensi yang bisa mengikutinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, mata Tang San sedikit menyipit. Tentu saja, dia merasakan ada makhluk lain di sekitarnya pada saat itu. Meskipun pihak lain sangat berhati-hati dengan tes, dia bahkan menggunakan artefak yang mirip dengan eksplorasi khusus. Tapi di depannya, tidak ada yang disembunyikan. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang lawan yang akan menyerangnya. Dalam hal ini, dia akan membiarkan pihak lain melihat apa kemampuan kaleidoskop, sehingga pihak lain tidak bisa menilainya sama sekali. Namun, pihak lain sangat berhati-hati dan tidak berani menembaknya. Pada saat ini, dia juga merasakan bahwa Xiao Mei seharusnya juga kembali. Hari pertama pertempuran kaisar pasti sudah berakhir. Besok, pemain pria akan beristirahat sementara pemain wanita akan memasuki pertempuran. Keesokan harinya Tang San tidak pergi ke depan pengadilan leluhur untuk menyaksikan pertempuran. Sebelum memasuki babak semifinal, tidak perlu menonton pertandingan pemain wanita, lagi pula dia tidak perlu khawatir tanpa kehadiran Xiao Mei. Tetap di kamar untuk beristirahat selama sehari, penyesuaian peluang terbaru telah keluar. Peluang Tang San untuk memenangkan kejuaraan dan masuk 3 besar tidak berubah. Pemain lainnya mengalami perubahan yang berbeda karena pertandingan pertama. Di antara mereka, yang paling berubah adalah Tiandi Yijian, yang peluangnya telah turun secara signifikan, dan sekarang telah mencapai tempat ketiga. Ini 2 tempat lebih tinggi dari sebelumnya. Situasi di babak pertama relatif normal, dan tidak ada gangguan. Bahkan, pada tingkat persaingan seperti ini, memang sulit untuk mengekspos ketidakpopuleran. Semua kekuatan keras. Dan untuk putaran kedua, harapannya sangat meningkat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada undian putaran kedua, dan apakah akan ada pemain unggulan yang saling bertemu. Setelah pemain benih bertemu, itu benar-benar guntur yang mengobarkan api. Mampu menjadi pemain unggulan, kekuatannya tidak akan jauh berbeda. Dan di babak pertama, banyak pemain kuat yang belum menunjukkan latar belakang mereka. Setelah pertandingan putri keesokan harinya, odd terbaru juga muncul kembali, mirip dengan situasi pemain putra, berdasarkan prinsip bahwa pemain unggulan tidak bertemu di babak pertama, pada dasarnya tidak ada gangguan. Dan dibandingkan dengan pemain pria,
pemain wanita sedikit lebih lembut, tidak ada eliminasi ganda, dan selalu ada satu pemain yang maju. Pertandingan hari ketiga juga berjalan sesuai jadwal. Ketika aku datang ke tempat kompetisi lagi, tampaknya setelah istirahat dan penguatan, pilar raksasa yang melindungi lingkaran jelas lebih terkonsentrasi. Ditemani oleh para tetua, Tang San datang ke ruang duduknya. Begitu dia berjalan ke pintu ruang tunggu, dia mendengar seseorang memanggilnya. Patriark Jin. Tang San menoleh untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat Ning Chenen tersenyum melambai padanya di pintu ruang tunggu klan Mamut Emas. "Halo saudara Ning." Tang San menyambutnya dengan senyuman. Ning Chenen tersenyum dan berkata, "Mari kita tidak bertemu hari ini." Hari itu, patung Kaisar Iblis Besar Pedang Sucimu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin ditebas dengan pedang. Tang San memasang wajah cemberut, dan berkata, "Aku juga tidak ingin bertemu denganmu. Ketika aku bertemu orang lain, aku masih bisa memiliki kesempatan dengan kekuatan Kaisar Iblis Besar Pedang Sein. Jika aku menemukan pertahanan terkuatmu, aku rasa pedang tidak berguna." Ning Chenen berkata dengan emosi, "Banyak orang berpikir bahwa Patriark Jin membeli tanpa pandang bulu di pelelangan super, tetapi sekarang tampaknya Patriark Jin adalah mata yang cerdas. Ketika kamu mengilhami patung Sword Saint Great Demon Emperor itu baru saat itu aku merasakan bahwa intensi pedang yang ditinggalkan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci di patung itu begitu kuat." Tang San terkekeh dan berkata, "Keberuntungan, ini semua keberuntungan. Bagaimanapun, itu sepadan." "Apakah itu sepadan?" Patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci hampir setara dengan menjamin kemenangan. Premisnya bukan untuk bertemu dengan pemain unggulan terkuat. Terlebih lagi, Tang San belum satu ronde, dia bahkan takut satu ronde di ronde pertama. Itu saja untuk 2 putaran. Ning Chenen hampir menangis karena iri. "Kamu tidak perlu bekerja keras, dengan patung yang benar-benar sebanding dengan artefak satu kali ini, kamu akan menjamin 2 kemenangan kau. Intinya adalah, bukankah sia-sia untuk menggunakan benda ini pada Jin Miaolin? Tidak mungkin baginya untuk terus maju nanti, jika dia telah menghabiskan ribuan koin ametis untuk memenangkannya. Jika kamu menggunakannya lagi di permainan kunci berikutnya, bukankah kemungkinan menang akan sangat meningkat? Patriark Jin, mengapa kita tidak mendiskusikan apa yang kamu pikirkan? 10.000 koin ametis, kamu menjual patung itu kepadaku. Bagaimana?" Ning Chenen bertanya dengan ragu, "Seharusnya tidak mudah bagimu untuk melanjutkan di game berikutnya. Jika kamu menyia-nyiakan barang bagus seperti itu di muka, kamu sebaiknya menjualnya kepadaku. Aku memberi harga 3 kali lipat." Tang San mengangkat bahu dan berkata, "Saudara Ning, apakah kamu pikir aku kekurangan uang?" Ning Chenen hampir mati tercekik olehnya, "Bukan. Berapa banyak yang mereka habiskan di pelelangan? Apakah itu seseorang yang miskin? Tapi apakah benar-benar baik bagimu untuk berterus terang?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Saudara Ning, kamu tidak perlu khawatir tentang promosi. Aku juga tahu bahwa aku akan tersingkir nanti. Lagi pula, aku juga mewakili kota utama. Kami tidak bisa memalukan untuk kota Jianmu." Ning Chenen menolak dan tidak mengatakannya, "Bukankah normal bagimu untuk malu dengan kota Jianmu?" Pada saat ini, Tang San merasakan aura yang akrab, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Dia melihat Xiao Mei, ditemani oleh para tetua klan Iblis Merak dan ibunya, juga datang ke ruang tunggu. Melihat Xiao Mei dalam gaun perak panjang, Tang San tidak menyembunyikan cintanya sama sekali. Ning Chenen tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah, "Sepertinya, Patriark Jin benar-benar di sini untuk bersaing. Aku pikir kamu lebih tertarik pada Tuan Kota Mei daripada menduduki tahta." Tang San berkata tanpa penutup, "Itu wajar. Tuan Kota Mei sangat cantik, jika kamu bisa membuatnya menikah denganku, aku akan memberimu patung itu." Ning Chenen tertawa dan berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu. Tuan Kota Mei juga penguasa kota utama. Namun, kamu memiliki beberapa saingan dalam cinta. Aku mendengar bahwa Jin Amuo pernah secara pribadi pergi ke pintu bertanya untuk menikah, dan dia ditolak. Aku pikir Patriark Jin harus bekerja lebih keras. Pemilik kota Mei juga sangat ingin menjadi seorang kaisar. Lagi pula, tidak banyak kota utama tanpa seorang kaisar." Mendengarkan sindiran sarkasme,
Tang San pura-pura tidak mendengarnya, melambai padanya, dan berkata, aku akan mengistirahatkan pikiranku dulu dan bersiap untuk kompetisi. Melihatnya memasuki ruang tunggu, Ning Chenen cemberut dan kembali ke ruang tunggu. Begitu Tang San duduk, Jin Miaosen di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ada apa? Tidak tahu malu, dan kamu masih ingin membeli harta kami. Mengapa mereka tidak membeli sejak lama? Saudaraku, jika kamu menemukannya, tebas dengan keras. Saudara, katamu apakah mungkin bagi kita untuk pergi ke Kaisar Iblis Agung Pedang Sein untuk membeli lebih banyak patung? Jika ada lebih banyak patung, mungkin kamu benar-benar dapat membuat keajaiban. Tang San berkata tanpa daya, apa maksudmu menjadi seorang kaisar? Kamu punya begitu banyak waktu luang untuk membuatnya. Dengan patung ini, aku sudah cukup beruntung, jangan memikirkan banyak hal. Lakukan yang terbaik di kompetisi, dan kamu bisa pergi kemanapun kamu pergi. Jangan terlalu memikirkannya. Xiao Mei juga memasuki ruang tunggunya saat ini, dan dia memegang daftar kontestan di tangannya. Tentu saja, kontestan yang tersisalah yang melewati babak pertama. Sebelum kompetisi dimulai secara resmi, ketika Tang San bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, dia menyuruhnya untuk tidak mencari sendiri selama kompetisi berikutnya. Ketika kamu benar-benar masuk final, kamu akan menemukan cara untuk menghubungi dirinya. Agar tidak menunjukkan kaki dalam proses kompetisi. Karena seluruh kompetisi berada di bawah pengawasan lebih dari selusin kaisar, terutama kaisar yang mengendalikan keberuntungan, Kaisar Iblis Tianhu, satu hal buruk akan membawa masalah besar. Xiao Mei secara alami mengerti apa yang dia maksud dan setuju. Namun, setelah putaran pertama kompetisi hari itu, Xiao Mei dengan cermat mengamati setiap kontestan yang maju, termasuk kemampuan para kontestan ini. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak menemukan petunjuk tentang hubungan Tang San sama sekali. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia cukup akrab dengan Tang San, dan dia pada dasarnya tahu apa yang mampu dilakukan Tang San. Namun, bahkan dia tidak dapat mengetahui siapa Tang San dalam kompetisi, yang membuatnya mulai sedikit cemas sambil terkejut. Bukankah Tang San sudah tereliminasi? Dia harus ada di sana. Dia masih memiliki kepercayaan pada kekasihnya. Tapi siapa itu? Ada kurang dari 40 kontestan yang tersisa. Yang mana Tang San? Dia tidak harus berpartisipasi dalam 2 hari ini. Dia mempelajari daftar kontestan setiap hari. Dia tidak terlalu memperhatikan pemain wanita, dan fokus utamanya adalah pada daftar pemain pria. Tetapi apakah dia menggunakan metode pengecualian atau metode penyaringan, dia masih tidak dapat menemukan pemain yang cocok dengan karakteristik Tang San. Ini benar-benar luar biasa. Su Qin juga melihat kecemasannya, dan mengatakan kepadanya, jika dia bisa melihatnya, bukankah Kaisar akan melihatnya? Aku tidak dapat menemukan bukti bahwa Tang San bersembunyi dengan baik. Tapi Xiao Mei masih sedikit tidak percaya, dan dia berencana untuk memperhatikannya hari ini. Identifikasi dengan cermat siapa Tang San. Memegang daftar di tangannya, dia dengan hati-hati melihat nama-nama itu terlebih dahulu. Melihat tempat di luar lagi, mata Tuan Muda Mei menunjukkan cahaya yang kuat. Hari ini, dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan siapa pacarnya di bawah pengawasan yang cermat. Tempat pertandingan hari ini masih penuh, dan suasananya lebih bersemangat. Dibandingkan dengan pemain wanita, pemain pria pasti lebih dipedulikan, dan mungkin ada adegan di mana pemain unggulan bertemu hari ini. Persaingan pasti akan menjadi lebih intens, dan keberuntungan akan memainkan peran besar saat ini. Bersiaplah untuk undian babak baru. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar. Semua pemain keluar. Sama seperti ronde pertama, sebuah bola cahaya melesat di antara gelombang Kaisar Iblis besar, dan kali ini, ada 38 bola cahaya kecil mengambang di dalamnya. Semua kontestan meraba-raba tangan, dan masing-masing menarik nomor. Ning Chenen menoleh untuk melihat Tang San dan tersenyum, Patriark Jin. Jika kita memenangkan satu sama lain putaran ini, proposalku sekarang masih valid. Kamu juga mengatakan bahwa bahkan jika ada patung Kaisar Iblis besar pedang suci, kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Jika kamu memenangkan ronde ini, kamu bisa menjual patung itu kepadaku dan mengaku kalah, bagaimana? Mari kita selesaikan dengan damai.
Tang San meliriknya tanpa daya, dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa keberuntunganku sangat buruk? Kamu nomor berapa? Ning Chenen merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan bola di telapak tangannya, nomor 1. Bagaimana? Apakah kamu nomor 2? Tang San tertawa dan berkata, itu agak disayangkan. Aku nomor 3. Saat dia berbicara, dia juga membuka telapak tangannya, dan angka di telapak tangannya adalah nomor 3. Nomor 1 melawan nomor 2, nomor 3 melawan nomor 4. Hanya terhuyung-huyung dan tidak bertemu Ning Chenen. Tang San benar-benar tidak ingin bertemu dengannya saat ini, tentu saja itu adalah situasi yang baik jika dia tidak melakukannya. Namun, wajah Ning Chenen runtuh, hanya sedikit, sangat sedikit. Tang San tertawa dan berkata, tidak masalah, jika aku melewati babak ini, bukankah kamu masih memiliki kesempatan untuk menarikku di babak berikutnya? Pada saat itu, aku tidak memiliki patung, bukan? Lebih baik menggambar. Ning Chenen juga tersenyum, itu juga masuk akal. Lalu aku menantikan putaran menggambar berikutnya untuk Patriark Jin. Dia benar-benar memandang rendah Patriark Pohon Emas Biru di dalam hatinya, jadi Tang San memanggilnya Saudara Ning, tapi dia selalu memanggil Tang San Patriark Jin. Semakin jauh ke belakang permainan, semakin tinggi kemungkinan menggambar satu sama lain. Pikirkan juga, babak selanjutnya lebih baik. Setelah pemain pria melakukan undian, pemain wanita tidak akan melakukan undian hari ini, tetapi akan diundi lagi sebelum pertandingan besok. Permainan dimulai, kelompok pemain pertama akan naik ke panggung. Suara Kaisar Iblis Tianhu datang lagi. Ning Chenen tidak kembali ke ruang tunggu kali ini, itu ada di game pertama, melompat dan jatuh ke lantai kompetisi. Dan pada saat yang sama Ning Chenen terbang, seseorang di ruang tunggu di sisi lain melompat keluar dan jatuh ke arah meja kompetisi. Meskipun tidak semua penguasa kota adalah pemain unggulan, kemungkinan bahwa penguasa kota adalah pemain unggulan relatif tinggi. Melihat lawan Ning Chenen, Tang San tidak bisa menahan tawa, keberuntungan, itu cukup bagus. Wajah Ning Chenen terlihat sedikit jelek, lawannya jatuh dari udara tipis, untungnya, lawan ini bukan pemain unggulan. Kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat. Setidaknya di antara 38 pemain yang telah dipromosikan sejauh ini, mereka harus berada di peringkat menengah dan bawah. Dapat mewakili kota utama, atau pemain di tengah dan bawah. Di antara semua kontestan, klan Pohon Emas Biru adalah yang pertama menanggung beban. Kedua, secara alami merupakan kota utama tanpa seorang kaisar. Itu dari kota King Kong. Ini juga alasan mengapa wajah Ning Chenen jelek. Ning Chenen memiliki darah keluarga King Kong Jing, meskipun di permukaan dia mengatakan kepada Tang San bahwa dia tidak peduli dengan jatuhnya Kaisar King Kong Jing. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana mungkin tidak peduli? Awalnya ada dua kaisar di belakang mereka, tetapi sekarang mereka menjadi satu. Perubahan ini bukan perubahan besar biasa. Keluarga King Kong Jing tidak memiliki Kaisar King Kong Jing. Baru-baru ini, mereka datang untuk mencarinya berkali-kali dan bertanya apakah ingin pergi ke keluarga King Kong Jing untuk duduk di sana. Golden Mammoth juga sedikit tidak stabil. Para tetua di klan berpikir itu harus pergi. Ini setara dengan Golden Mammoth yang mengendalikan dua kota utama. Raja Iblis Mammoth bermaksud menunggu sampai akhir kompetisi ini. Hal ini didorong kembali. Tapi tidak peduli apa, hubungan antara Ning Chenen dan keluarga King Kong Jing cukup baik. Pada saat ini, orang yang mewakili klan King Kong Jing adalah tetua tingkat Raja Iblis Besar yang pernah ditemui Tang San dari klan Jing. Di ronde pertama, ia melewati risiko dengan pertahanannya yang kuat. Pada putaran kedua, itu jelas sedikit lemah. Sesosok turun dari langit, dan hakim hari ini digantikan oleh kaisar dari klan Monster Roh, yang muncul di udara adalah Kaisar Roh. Kedua belah pihak sudah siap. Tidak, aku mengaku kalah. Raja Iblis Besar dari keluarga King Kong Jing membungkuk kepada Kaisar Penghancur Jiwa, lalu mengangguk ke Ning Chenen, dan meninggalkan panggung. Ning Chenen tertegun sejenak, tetapi wajahnya terlihat sedikit lebih baik, dan dia menghela nafas. Ia tahu bahwa mungkin benar-benar harus memikirkan apakah akan pergi ke King Kong City untuk duduk di kota. Kota King Kong kaya akan sumber daya. Meskipun dia lebih mengenali identitas mamut emas,
diperkirakan dia akan menjadi sasaran kekaisaran Richen ketika dia tiba di klan roh, tetapi tidak peduli apa, itu juga penguasa kota dan memiliki sumber daya yang melimpah. Selain itu, tidak ada kaisar di sana sekarang, dan akan relatif lebih mudah untuk mengalokasikan sumber daya daripada di sini. Terbang kembali ke pintu ruang duduknya, dia kebetulan melihat Tang San yang belum memasuki ruang tunggu. "Selamat Saudara Ning, menang tanpa bertarung, bukankah ini lebih baik daripada menggambarku?" Tang San berkata sambil tersenyum. Suasana hati Ning Chenen agak rumit saat ini, dan dia tidak ingin berbicara dengannya, dia hanya mengangguk padanya dan kembali ke ruang tunggu. Grup pemain berikutnya akan muncul. Alasan mengapa Tang San tidak kembali ke ruang tunggu adalah karena ini adalah gilirannya di pertandingan kedua. Ketika dia melihat bahwa pihak lain adalah pemain kuat dari garis keturunan Vajra, dia sudah mengharapkan akhir cerita. Pada saat ini, setelah mendengar panggilan Kaisar Penghancur Jiwa, dia segera melompat dan naik ke panggung kompetisi. Melihat itu dia, Kaisar Penghancur Jiwa tidak bisa menahan senyum. "Patriark Jin, tolong lakukan yang terbaik." "Terima kasih Yang Mulia atas perhatianmu." Tang San buru-buru membungkuk padanya. Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa memandangnya dengan tatapan yang sedikit aneh. Jika di antara semua kaisar, yang paling percaya diri pada Tang San, itu jelas bukan Kaisar Surgawi Matahari Surgawi yang memiliki hubungan dekat dengannya di permukaan, tetapi yang ada di depannya Kaisar Penghancur Jiwa. Bagaimanapun, kematian King Kong Jing Huang hanya disaksikan oleh penghancur jiwa Jing Huang. Pada saat itu, dia menyaksikan tanpa daya bagaimana Tang San begitu keras pada Kaisar King Kong Tianjing, dan dia berhasil membantai Kaisar. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, leluhur pohon itu menunjukkan kekuatannya, tetapi apakah Patriark baru dari keluarga pohon emas biru benar-benar sesederhana itu? Jika sederhana, tidak ada klan pohon emas biru yang dapat menginspirasi kekuatan leluhur pohon. Bagaimana dia datang kepadanya? Bisakah itu dilakukan di sini? Akan aneh jika ini normal. Oleh karena itu, dia benar-benar menantikan untuk menonton penampilan Tang San dalam pertempuran menduduki kaisar ini. Pada saat ini, lawan Tang San juga muncul di atas panggung. Dan Tang San mengambil patung Kaisar Iblis besar pedang Sein ke tangannya tanpa penutup. Lawannya bukanlah pemain unggulan, juga tidak turun dari ruang tunggu. Namun, ketika Tang San melihat yang ini, ekspresinya tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dan ketika lawannya melihatnya, matanya penuh keganasan. Raja Naga Api Tang Mo Huang. Ya, Tang San langsung memenangkan Dragon Clan di pertandingan ini. Meskipun Tang Mo Huang belum menjadi pemain benih, sebagai klan naga yang kuat, itu sama sekali bukan keberadaan yang mudah untuk dihadapi. Lot pertama dalam lelang super diambil oleh Tang Mo Huang, bunga matahari yang membakar abadi, item kuat yang dapat meningkatkan kekuatan serangan elemen api hingga 30%, pada dasarnya itu adalah keberadaan level artefak. Patung Raja Iblis Pedang Sein dapat menakuti badak, tetapi pencegahan naga jelas tidak begitu kuat. Di antara 38 pemain teratas, klan naga menempati 7 posisi, dan menggambar klan naga bukanlah hal baru. Melihat lawan Tang San, di zona perang, ada kebanyakan orang yang menertawakan kemalangan. Bisakah satu pukulan dari patung Sword Sein Demon King dapat mengalahkan Patriark Klan Naga? Klan Naga memiliki sejarah panjang, dan pasti tidak ada kekurangan artefak. Tanpa bertanya, Jin Miaolin dari klan Pohon Emas Biru bagi mereka tampaknya telah menghadapi kesialan. Tang Mo Huang, yang telah menggambar Tang San, juga memiliki senyum aneh di wajahnya, melihat Patriark klan Pohon Emas Biru di depannya, bibirnya bergerak sedikit, dan dia diam-diam mengatakan sesuatu kepadanya. Melihat bentuk mulutnya, Tang San hanya ingin mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan padanya. Apa yang dikatakan Tang Mo Huang adalah, "Kamu sangat sombong." Di area tampilan kekaisaran, Sword Sein Great Demon Emperor masing-masing memandang Tang San dan Tang Mo Huang, dan ekspresi mereka sedikit berbeda. Matanya tertuju pada patung di tangan Tang San sejenak. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Tang San memegang patung itu, dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Ini bukan perasaan yang dibawa kepadanya oleh kesadaran ilahi, tetapi dari niat pedang.
Ini adalah niat pedangnya sendiri yang tampaknya agak akrab dengan tuan kota muda di depannya. Bukan hanya dia, hampir semua kaisar sangat prihatin dengan pertempuran di depan mereka. Tentu saja, fokusnya bukan pada Tang Mo Huang, tetapi pada patriark klan pohon emas biru. Mengenai kelahiran Jin Miaolin, ada banyak pandangan berbeda di dalam istana leluhur. Bahkan di dalam kekaisaran Richen, kematian King Kong Jing Huang benar-benar mengejutkan istana leluhur. Leluhur pohon pulih, apakah kekuatan leluhur pohon begitu kuat? Bahkan jika itu bukan kebangkitan nyata, ia memiliki kekuatan untuk membantai kaisar. Kemudian, sebagai keturunan, pohon emas biru. Apa kemampuan sebenarnya dari pemimpin klan yang mengilhami kebangkitan nenek moyang pohon? Inilah yang sangat ingin diketahui orang-orang. Kemudian, alasan mengapa penguasa kota Tangshan harus menghadapi lawan yang tangguh selama pembekalannya juga karena para kaisar berharap untuk menguji kondisinya yang sebenarnya melalui pertempuran, tetapi siapa yang tahu itu diselesaikan oleh salah satu wilayah kekuasaannya. Kaisar Tianyang Tianjing menghargainya karena pemikirannya tentang leluhur. Dan kaisar lain juga memiliki ide mereka sendiri. Dalam pelelangan super lanjutan, klan pohon emas biru menunjukkan daya beli yang kuat. Secara tak kasat mata, itu memainkan peran besar dalam menaikkan harga pelelangan super, sehingga para kaisar menghasilkan banyak uang, dan keluarga pohon emas biru menghasilkan banyak uang. Sikap patriark klan pohon emas secara alami telah mengalami beberapa perubahan baru. Tetapi bahkan untuk kaisar, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang misterius tentang Jin Miaolin ini. Dan tidak peduli seberapa misteriusnya itu seharusnya tidak terlihat dalam konfrontasi pertempuran kaisar. Oleh karena itu, para kaisar sangat memperhatikan pertempuran antara Jin Miaolin dan Tang Mo Huang. Yang paling penting adalah untuk melihat apakah patriark klan pohon emas biru benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukungnya di depan klan naga yang kuat. Kedua belah pihak sudah siap. Kaisar penghancur jiwa masing-masing memandang Tangshan dan Tang Mo Huang. Mata Tang Mo Huang berubah merah hampir seketika, seolah-olah ada magma neraka meletus dalam sekejap di belakangnya. Naga api besar muncul entah dari mana, dan naga api besar dengan panjang 100 meter kecemerlangan menyilaukan. Di tangannya, dia memegang tombak naga yang ramping. Tidak hanya itu, tetapi juga ada 3 nyala api di belakang kepalanya. Manik-manik merah, oranye, dan biru tergantung di sana, memancarkan kecemerlangan api yang berbeda. Tombak naga merah tua tampaknya ada lava mengalir di atas, dan di sudut mata Tang Mo Huang, nyala api kemasan kecil menyebar di udara.